Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di channel Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan channel ini benar-benar bisa memberi inspirasi, motivasi, edukasi, informasi, dan syukur bisa memberi solusi. Kali ini saya akan bertemu dengan seseorang yang memang sudah sangat lama dan sudah sangat kita kenal menggeluti masalah-masalah ideologi, terutama Pancasila. Beliau adalah Profesor Dr. Haji Kailan MS. Beliau saat ini adalah guru besar pasca sarjana di Universitas Gadjah Mada, bidang ideologi, nasionalisme, dan filsafat Pancasila. Kemudian juga memberi kuliah filsafat hukum di program S3 Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Selain itu beliau juga merupakan staf atau ahli di Badan Pengkajian MPR RI. Hari ini saya akan berbincang-bincang dengan beliau. Sebelumnya saya perkenalkan bagi para penonton Inspirasi untuk Bangsa, bahwa beliau banyak menulis buku tentang Pancasila. Ini ada Negara Kebangsaan Pancasila. Juga ada bukunya yang menjadi referensi yang berbahasa Inggris, ini juga ada. Juga yang sangat mengesankan adalah analisisnya mengenai amandemen Undang-Undang Dasar. Jadi ini juga menarik. Artinya bahwa kita sekarang sudah bertemu dengan tokoh yang memang punya kapasitas dan kapabilitas yang memadai untuk berbicara tentang Pancasila. Prof, hari-hari ini orang sangat sibuk berbicara tentang rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila yang diinisiasi oleh DPR dan kemudian diputuskan sebagai inisiatif DPR, tetapi ditolak oleh pemerintah. Artinya pemerintah memutuskan untuk tidak segera membahas dengan DPR. Mumpung masyarakat sedang perhatiannya besar, mungkin akan ada baiknya kalau Profesor nanti mengemukakan mengenai masalah-masalah yang berkaitan dengan Pancasila yang lebih mendalam, lebih menyeluruh sehingga orang paham. Saya mencoba memahami keinginan atau tujuan membuat rancangan undang-undang ini. Yang pertama, ingin memperkuat ideologi Pancasila. Yang kedua, ingin memperkuat BPIP, Badan Pembina Ideologi Pancasila. Nah, sekarang pertanyaan saya kepada Profesor Kailan, kalau kita ingin memperkuat Pancasila itu, apa yang harus kita lakukan di dalam bernegara ini, Prof? Iya, terima kasih Pak Bambang. Yang pertama, justru disinilah satu dilema. Maksud mau memperkuat, tapi justru pada akhirnya merusak. Nah ini ya. Yang pertama demikian. Undang-undang sendiri itu sudah salah. Jadi kalau sekarang ini ditunda, tidak menyelesaikan. Ya, sebab itu salah. Saya bicara ilmiah tertib hukum dulu, Pak Bambang ya. Yang pertama, bahwa ideologi itu adalah sumber undang-undang. Lalu jadi logikanya kan begini. Bagaimana sumbernya undang-undang kok dirinci di undang-undang? Lalu di status hukumnya undang-undang. Nah ini kan jadi tidak sesuai dengan sistem tertib hukum. Saya kira banyak Pak Bambang ya, dari Loren Friedman, kalau Indonesia Pak Joyo. Jadi kalau saya rinci demikian, agar bangsa dan seluruh elemen bangsa ini memahami, insya Allah, bahwa Pancasila itu, dan itu juga dikemukakan oleh Soekarno waktu perumusan,
dasar falsafah, dasar filsafat. Lalu juga pandangan hidup bangsa. Nah, lalu juga sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia. Nah, ini yang perlu dirinci dahulu. Ada pembahasan, saya kira pada sejarah ideologi, Napoleon, Marx, Descartes de Tracy di Prancis, dulu oleh Napoleon dan Marx ditolak. Apa itu ideologi? Jadi seperti orang bermimpi. Ya, Napoleon juga begitu. Kita yang penting perang, menaklukkan, tapi nggak perlu ideologi, tapi nggak sadar. Pemikiran de Tracy itu digunakan juga oleh Marx dan Napoleon. Nah, kita kembali ke ideologi Pancasila. Pancasila sebagai dasar falsafah, sekian banyak kedudukan dan fungsi dapat kita pilah menjadi dua, yaitu Pancasila filosofi Grundslag dan way of life. Filosofi Grundslag itu sebagai dasar filsafat negara. Lalu yang kedua itu sebagai way of life. Nah ini maaf, BPIP kok mencampur adukkan, enggak bisa. Sebagai filosofi Grundslag itu sumber dari segala sumber hukum. Kelsen, Naviaski, ya, dan lain sebagainya, itu mengungkapkan dan dipakai di Indonesia. Pancasila ini berkedudukan sebagai Grundnorm. Lalu dalam tertib hukum ada yang tertinggi yaitu Staatsfundamental Norm, yaitu pembukaan. Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian berikutnya adalah Verfassung Norm, yaitu pasal-pasal Undang-Undang Dasar. Baru kemudian Gesetnorm, yaitu undang-undang. Nah, di sini undang-undang lalu dijabarkan ke berbagai undang-undang, lalu kemudian pada peraturan di bawah undang-undang. Nah, ini bagaimana mengatur sumbernya pada Staatsfundamental Norm. Nah, ini jadi aneh. Jadi logika hukumnya ini tidak bisa dipaksakan. Jadi belum menyangkut isinya ini Pak Bambang. Baru kita melihat status dari HIP. Ya. Jadi haluan ideologi Pancasila. Nah, jadi dari segi tertib hukum Indonesia ini satu, yaitu sudah melanggar tertib hukum Indonesia. Atau dengan lain perkataan, inkoheren dan inkonsisten. Inkoheren itu isinya tidak logis, lalu inkonsisten itu sistemnya. Atau kalau di dalam logika ini disebut kategori mistik, kesalahan kategori. Lalu berikutnya, dari segi kedudukannya, mari sedikit kita bahas. Bagaimana kedudukan ideologi? Ideologi itu kalau kita letakkan pada Naviaski tadi, Kelsen, itu sedikit di bawah filosofi negara. Jadi penjabaran filosofi negara. Filosofi negara dasar filsafat, filsafat Pancasila itu values. Nah kalau hanya values masih sulit dijabarkan. Jadi orang nggak bisa sekedar ngomong Pancasila ini. Itu harus dijabarkan. Nah kalau dalam ilmu hukum itu prinsipal, asas. Maka di Fakultas Hukum ada mata kuliah asas-asas hukum. Nah setelah itu baru ke norm. Nah ini enggak jelas. HIP ini enggak jelas di sini ya. Dalam ideologi Pancasila. Campuraduk itu baru segi keilmiahan tertib hukum. Belum isinya ya. Jadi, Baik, Bro. jadi itu sementara ya.
kalau misalnya ada yang merasa bahwa ideologi ini kurang kuat, berarti yang kalau mau melakukan itu bukan di undang-undang ya, Prof. Mungkin di undang-undang dasar mungkin kalau memang ada yang perlu di perkuat lagi gitu, Prof. Iya, betul, Pak Bambang. Ini lalu muncul persoalan baru, Pak Bambang. Iya. Jadi ini sudah lama ini maksud saya nanti mau saya atau mungkin barangkali suatu saat nanti kita declare, kita share ke seluruh Indonesia. Bahwa sebenarnya Undang-Undang Dasar hasil amandemen itu tidak berdasar Pancasila. Lalu yang kedua, Undang-Undang Dasar hasil amandemen itu inkoheren dan inkonsisten dengan Stats Fundamental Norm. Ini bukunya Prof. Pasalnya isinya liberal, nah, ya. Pasalnya isinya liberal, tapi di pembukaan terkandung Grundnorm Pancasila. Jadi Pancasila itu hanya sebagai label saja. Dan kalau kita buka sejarah, yang merumuskan itu masih ada sekarang. Barangkali ya ada yang jadi menteri, saya nggak tahu ya. Bahkan begini, sama sekali tidak ada koherensinya. Pembukaan sendiri, kemudian pasal-pasal sendiri. Jadi aneh. Yang kedua, istilah amandemen itu sudah kurang tepat. Saya kira Pak Bambang juga ahli bidang hukum ya. Amandemen itu Ferguson mengistilahkan ya tradisi di konstitusi itu 1 atau 2 pasal paling banyak. 1 pasal, kemudian undang-undang yang lama itu diundangkan dengan sistem adendum. Nah, kita tidak, waktu amandemen itu yang diubah itu hampir 99%. Jadi sudah lagi bukan amandemen itu Pak Bambang, ganti. Jadi tahun 2002 itu adalah penggantian konstitusi yang justru itu adalah konstitusi revolusi 17 Agustus 45. Saya membaca, saya kaji guru saya Prof. Noto Nagoro, ternyata itu sama halnya dengan pembubaran negara proklamasi yang berdasar Pancasila. Nah, itu faktanya. Makanya sekarang tampil ruwet. Sudah, konstitusinya juga ruwet kok. Ya. Jadi kalau kita mau baik ya nanti itu, tapi mungkin ya memerlukan waktu, amandemen jelas. Nah itu Pak Bambang sebentar. Ya. Jadi kalau begitu Prof, ini pertanyaannya mungkin lebih luas lagi. Sebenarnya persoalan Pancasila kita ini dalam bernegara ini apa yang kita hadapi sekarang, dan mungkin Profesor punya saran harus kita lakukan apa? Ya, yang pertama ya jelas kalau kita konsekuen negara ini harus berdasar Pancasila. Tapi kenyataan kan tidak. Pasal ini mana hampir dapat dikatakan nggak ada. Sekarang pasal 1 ayat 2 saja yang dulu jelas ya Pak Bambang. Kedaulatan di tangan rakyat dilaksanakan yang belum diamandemen itu sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Nah yang setelah diamandemen ini tidak jelas. Kedaulatan di tangan rakyat dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Nah nggak jelas. Jadi kalau sekarang lahir apa HIP itu jadi nggak jelas ya, Undang-Undang Dasarnya juga seperti itu. Nah itu Pak Bambang. Jadi kita kalau ingin negara ini baik ya, sistemnya juga konsisten, itu ya konsisten kita dasarkan pada Pancasila. Nah, itu kenyataannya, fakta yang kita lihat Pak. Baik Prof, kelihatannya kalau membangun sistem kembali ya memang mungkin akan lebih sempurna, lebih baik seperti yang disampaikan Prof. Kailan, tapi mungkin memerlukan waktu yang lama. Tapi sambil memperbaiki sistem itu, kalau kita ingin
supaya Pancasila ini tetap tersosialisasikan, terimplementasikan dengan baik. Kemudian ada BPIP, itu kira-kira seperti apa lembaga itu? Karena ini ada yang mempersoalkan, lembaga ini nggak kuat karena hanya dibuat berdasarkan Perpres, jadi perlu ada undang-undang. Gimana Pak? Ya. Gimana Pak? Ya, ini yang pertama kita lihat dari akarnya dulu, Pak Bambang. Memang bisa. Jadi betapapun tidak konsisten, tapi kita niat baik, Bismillah, mengamalkan Pancasila. Ya. Tapi memang betul, jadi akarnya itu tadi, meletakkan lembaga ini yang nggak benar. Mestinya lembaga itu di bawah rakyat, bukan di bawah eksekutif, Pak Bambang. Jadi BPIP di bawah Presiden. Ya, untung Pak Jokowi nggak anu. Kalau nanti misalnya lain bisa abuse power. Nah, mestinya diletakkan di bawah kekuasaan rakyat. Nah, saya kira kalau kita meniru Pak Harto dulu, ya di bawah MPR. Memang di negara manapun ideologi itu di bawah rakyat. Ya, bahkan termasuk ideologi komunis pun juga demikian. CC bironya Partai Komunis, bukan di bawah Presiden. Nah, kalau Presiden menguasai ideologi, nah secara politis kan bisa dikhawatirkan. Kalau undang-undang itu di bawah Presiden kan, maaf, kepres, ya kan berarti di bawah Presiden. Ya. Padahal mestinya penjabaran dari Pancasila itu juga bisa mengontrol sampai Presiden sekalipun. Nah, ini kan abuse-nya di sini ya, yang sulit kita pahami. Nah, kemudian saya kira untuk meskipun nanti kita nantikan nanti untuk perbaikan, saya kira BPIP bisa mengembangkan. Ya, pertama saya kira yang mendesak untuk kita lakukan yaitu pendidikan karakter bangsa. Maaf Pak Bambang misalnya ya. Penjabaran Pancasila tidak harus sila-sila Pancasila, harus kita derivasi pada tingkatan epistemologis yang sesuai dengan tingkat pemikiran anak peserta didik. Tidak bisa anak SD kita ajak ngomong tertib hukum. Ya. Anak SD kita ajak ngomong HIP, nggak ngerti dia. Nah, maaf saya pernah membantu dulu, saya kira Pak Bambang masih ingat ya. Kita merumuskan kisi-kisi untuk anak SMP ke bawah saja berbulan-bulan nggak selesai. Jadi intinya bahwa wacana derivasi kebahasaan, ya, uraian kebahasaan, itu juga harus sesuai dengan tingkatan pemikiran peserta didik. Anak-anak SMP, SD, lalu ke atas SMU atau SMA, lalu perguruan tinggi, mungkin pasca sarjana, dan lain sebagainya. Nah, saya kira tugas BPIP ini untuk menjabarkan sedemikian rupa, sehingga ini materi ini koheren dengan pola pemikiran peserta didik, siswa atau mahasiswa. Nah, kalau mahasiswa kita ajak berpikir kritis, kita ajak misalnya membandingkan teori ideologi, kita ajak membandingkan teori konstitusi, dan lain sebagainya. Kemudian berikutnya, program BPIP bagaimana? Apakah internalisasi? Apakah visualisasi? Apakah kulturisasi, pembudayaan, dan lain sebagainya? Ini memerlukan metode yang sesuai. Jadi tidak saja begitu kita berikan. Misalnya saja, kita akan merumuskan satu paket, ya tanda petik pengamalan atau aktualisasi lah. Kalau sekarang kita bilang pengamalan itu alergi Pak Harto gitu. Ya ini pembudayaan misalnya. Nah apa misalnya? Pembudayaan kan juga harus meliputi para bakul di pasar, para seniman, para budayawan. Ini harus menggunakan konstruksi bahasa yang
lain. Nah, jadi tidak harus ilmiah semua misalnya. Kemudian untuk anak-anak dan lain sebagainya. Saya kira sangat banyak ya tugas BPIP yang harus dikembangkan dan harus diselesaikan. Nah, dengan demikian maka Pancasila ini betul-betul bukan hanya tersosialisasikan, tapi terinternalisasikan. Ada di dalam diri sanubari setiap warga negara Indonesia. Ya, istilah Noto Nagoro itu dugo prayogo lambe hati, begitu. Jadi betul-betul menyatu menjadi suatu, kalau yang umum itu berkaitan dengan tingkah laku etis baik antar warga maupun terhadap negara, juga dalam hubungan dengan persoalan-persoalan yuridis. Nah, itu antara lain, Pak. Lalu juga kaitan dengan ilmu pengetahuan, ya dulu juga dibahas ya, di mana sih ilmu pengetahuan yang Pancasilais gitu ya. Sebenarnya itu bukan hal yang sulit. Tinggal kita lihat itu nomenklatur ilmu apa. Itu ada social sciences, ada cultural sciences, ada technological sciences, lalu ada ilmu-ilmu kealaman. Ya mungkin bukan berarti lalu ilmu alam yang Pancasila itu bagaimana, tetapi Pancasila ini menjadi moral keilmuan. Nah, jadi bagi misalnya akuntan, jangan sampai praktek akuntan itu merugikan orang lain. Ya, berketuhanan dalam arti bertanggung jawab. Ya, dia punya tanggung jawab terhadap Tuhan, misalnya, dan lain sebagainya, ya, termasuk para seniman dan sebagainya. Nah, saya kira banyak, Prof. Ya. Jadi kalau misalnya ya, ini rancangan undang-undang ini taruhlah dimodifikasi atau disederhanakan dengan hanya fokus pembinaan ideologi Pancasila dengan memberi posisi yang lebih kuat dan lebih jelas pada BPIP, itu kira-kira apa Prof yang harus diatur di situ? Ya, begini Pak Bambang. Pertama, saya kira BPIP ini nggak ada predikat salah dan benarnya ya. Dalam hal ini, sebab nanti kalau sudah masuk ke HIP lah ruwet. Sebab demikian, HIP, haluan ideologi Pancasila, itu substansinya sudah salah. Jadi kalau mau dimanfaatkan ya tetap salah. Karena apa? Ideologi itu sumber undang-undang, bagaimana sumber undang-undang diatur dalam undang-undang. Nah, ini kalau Friedman tahu kan ketawa dia. Nah, misalnya ya. Nah, oleh karena itu ya materinya oke lah, silakan. Tapi misalnya ini program pembangunan selesai. Saya lihat isinya itu kan yang dimaksud program pembangunan. Nah, sederhana, bidang ideologi misalnya, bidang ekonomi, bidang kalau sekarang mungkin sudah berkembang poin 401 yang 401. Nah, itu mestinya harus dirinci, bahkan saya kira pembangunan ini menyesuaikan dengan perkembangan teknologi dan era digital ini sudah banyak kewalahan. Mengapa? Nah, memang ini sinyalemen dari masyarakat dan ini reaksinya luar biasa, Pak Bambang. MUI, ya, organisasi sosial hampir semua. Memang ada benarnya itu. Pertama, mengapa TAP MPRS nomor 2566 kok tidak mau mencantumkan? Ya, kita nggak usah ngomong ketua panjanya lah. Ya, semua warga negara Indonesia sudah tahu. Nah, ini persoalan yang pokok. Lalu yang kedua, bahwa sebenarnya ya semua TAP MPR masuk atau MPRS, nah sedang itu tidak. Nah, kemudian yang ketiga, berkaitan dengan HIP ini sudah sulit untuk
kembangkan atau mungkin kita, tetapi materi pembangunan dan lain sebagainya masih tetap kemudian kita implementasikan dengan suatu wadah yang lain. Saya kira ini maksudnya kan pembangunan. Dan ini secara bahasa, maaf saya juga sedikit-sedikit punya magister bahasa. Ini memang kesalahan logistik, mungkin tanda petik. Betul gitu, Prof. Kesalahan, ya di situ. Ini sudah disebut, Baik, dimuat terus di isinya. Nah itu kan redundant. Nah itu. Baik, Prof. Apakah bisa saya simpulkan begini? Jadi baik secara prosedur, secara sistem tata negara maupun substansi rancangan undang-undang haluan ideologi negara ini apa ya katanya tadi Profesor salah atau mungkin apa bahasa yang tepat gitu ya. Jadi pokoknya sulit untuk diterima gitu ya kira-kira. Ya, iya. Jadi ini begini. Pak Bambang, kalau kita bilang menjadi dua, saya kira warga atau bangsa kita kalau mengikuti ini, satu secara ilmiah nggak bisa ditawar, sekalipun oleh Presiden atau Ketua DPR. Pertama, bahwa undang-undang ini sudah salah. Karena ideologi itu sumbernya undang-undang, bagaimana itu lalu dimuat di undang-undang menjadi tidak konsisten. Saya kira bisa dilihat pada apa syarat tertib hukum itu. Lalu syarat-syarat penyusunan peraturan perundang-undangan kan ada gitu. Ini yang pertama ya. Jadi mau kita lalu kita manfaatkan, ya itu sudah salah. Yang kedua secara politis, ya itu sudah ditolak oleh seluruh rakyat Indonesia, bahkan baru kali ini Ormas, ya Orpol, kemudian ya seperti MO, Muhammadiyah, dan organisasi mahasiswa dan lain sebagainya secara serentak. Kemudian yang ketiga, ada unsur dan indikasi komunisme. Itu memang juga tidak bisa kita salahkan. Pertama, penolakan TAP MPRS nomor 2566. Lalu yang kedua, nah ini isinya ini Pak Bambang ya, ini saya tunjukkan yang pokok saja. Yang pertama, bahwa misi masyarakat, nah ini nampak masyarakat ateis, yaitu bisa dikaji pada pasal 10 dan pasal 7. Masyarakat Pancasila adalah masyarakat yang bla bla bla, sama sekali tidak ada berketuhanan yang Maha Esa. Nah itu ya. Kemudian berikutnya juga bahwa penolakan rakyat ini juga bersumber dari kesalahan ilmiah. Bahwa Pancasila itu mestinya harus kita tangkap bulat sejak dirumuskannya pencetusan penanaman ideologi yang sejak dulu seperti Cipto Mangunkusumo misalnya ya, Ki Hajar Dewantoro yang meskipun pergerakan, terus sampai sidang BPUPKI PPKI sampai pidato Presiden 1 Juni ya, itu kan tatkala sidang itu kan Soekarno berpidato. Lalu terus sampai panitia 9, tatkala akan disahkan ini kan sudah disepakati itu panitia 9, Piagam Jakarta. Berikutnya terus menjelang 18 Agustus akan disahkan, bahkan Soekarno juga ada. Itu lalu masih ada usul lagi. Loh ini kelonggaran dada umat Islam ya. Rumusannya ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam pada start fundamental norm pada pembukaan, ternyata lalu A.A. Maramis, ya Ratu Harari dari Indonesia Timur yang notabene saudara kita Nasrani, mengusulkan kok itu menjalankan syariat Islam. Lalu Ki Bagus Jatikusumo takorup mohon pada Allah sampai 7 kali. Setelah keluar dari kamar, beliau menyatakan, ya silakan diubah menjadi Pancasila sekarang. Ketuhanan yang Maha Esa. Nah intinya demikian. Oleh karena itu pada HIP ini kok hanya diangkat pemikiran Soekarno.
yang justru maaf menegasikan agama, ya kan? Sila-sila waktu pidato dibalik terakhir ketuhanan yang berkebudayaan. Anda bisa ketuhanan dan kebudayaan itu lain, masa bertuhan itu kabru minallah, kabru minanas, sedangkan budaya itu kabru minanas kok menjadi predikat ketuhanan. Nah ini, lalu ekasila, ya trisila, ekasila itu intinya tidak ada unsur ketuhanan, yaitu gotong royong. Jadi kalau ada kecurigaan kiri itu nggak bisa kita salahkan pada rakyat. Nah mestinya semua ini adalah proses historis yang harus kita tangkap bulat. Nah yang menjadi terakhir itu pada 18 Agustus. Lalu juga nggak perlu kita diskusikan hari lahirnya Pancasila itu kapan. Lahirnya istilah silahkan 1 Juni. Tapi lahirnya Pancasila yang sah 18 Agustus. Nah ini saya kira kan sederhana ya. Nah sementara itu Pak Bambang, mungkin ada yang baik Prof. Saya kira penjelasan Profesor Kailan ini mungkin akan membantu kita semua untuk memahami persoalan yang sedang kita hadapi sekarang ini. Sekali lagi terima kasih kepada Profesor Dr. Haji Kailan MS, Guru Besar Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada, bidang ideologi, nasionalisme, filsafat Pancasila, juga Guru Besar Filsafat Hukum di program S3 Universitas Islam Indonesia. Mudah-mudahan membantu dan mencerahkan para pemirsa channel Inspirasi untuk Bangsa. Sekali lagi terima kasih Prof. Selamat bekerja, selamat berkarya, karena profesor pasti sangat dibutuhkan di dalam musim-musim seperti ini perdebatannya. Hanya membantu saja ya, yang mudah-mudahan bermanfaat bagi kehidupan manusia. Taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.